Dan saat ini ada sekitar 17 juta penduduk di Senegal yang menjadi bagian dari komunitas Baye-Fall. Terus keunikan lain dari orang-orang Baye-Fall ini adalah terlepas dari mereka yang tidak menjalankan syariat Islam seperti sholat dan puasa, mereka ini memiliki sebuah perayaan sekaligus ibadah, geng, yang mereka lakukan 2 kali seminggu. Perayaan ini dikenal dengan sebutan Saam Fall, di mana mereka nantinya bakal menggunakan pakaian ciri khas mereka yang terbuat dari kain perca tadi. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini mungkin setupnya agak berbeda karena gue lagi ada di luar kota. Seperti biasa kita tetap berbagi informasi alias ngonten gitu ya. Walaupun suasananya berbeda, tapi di sini gue tetap semangat buat berbagi informasi dengan kalian. Dan pembahasan kita kali ini adalah tentang sebuah komunitas muslim yang sangat unik. Bukan unik sih, lebih tepatnya aneh gitu, yang berasal dari Senegal. Nah, seperti yang kita tahu ya geng, agama Islam itu di setiap negara itu udah pasti berbeda-beda penerapannya. Walaupun secara hukum Islamnya sama. Ya, misalkan kita contohin aja ya, di Indonesia ada yang namanya Islam yang sudah bercampur atau sudah mengikuti budaya kejawen contohnya. Nah, jadinya budaya-budaya yang biasanya tidak ada di dalam sunnah Islam sendiri atau kewajiban di dalam Islam sendiri itu biasanya bakal dilakukan atas dasar budaya. Jadi sama seperti yang akan kita bahas hari ini, yaitu sebuah komunitas muslim atau masyarakat yang menganut agama Islam tapi dengan aliran yang berbeda, yang berasal dari Senegal dan bernama Baye-Fall. Kenapa gue bilang komunitas ini unik dan juga aneh gitu ya? Nah, karena komunitas ini berlandaskan atau mengaku kalau mereka itu agama Islam, tetapi mereka nggak menjalankan yang namanya ibadah. Mereka nggak puasa, mereka nggak sholat. Padahal yang namanya sholat itu adalah tiang agama, ya kan? Kalau kita beragama Islam ya sebagai seorang muslim, sholat itu wajib gitu. Tapi justru itu yang tidak mereka kerjakan di dalam komunitas mereka atau di dalam aliran yang mereka anut ini. Dan secara penampilan juga, mereka itu tidak mencerminkan seorang muslim sebenarnya. Tapi mereka mengakui mereka muslim. Kalau kalian perhatikan, gaya mereka itu lebih mirip kayak penyanyi reggae. Nah, ini benar-benar unik sekaligus aneh. Oke, langsung aja nih kita bahas tentang komunitas Baye-Fall asal Senegal ini di sisi lain. Tadi ada yang lupa gue sebutin. Jadi selain membahas komunitas Baye-Fall, kita juga akan membahas tentang tarekat Mouride di Senegal. Nah, langsung aja kita bahas sekarang. Berada di Senegal ya, komunitas Baye-Fall ini memang berada di daerah Afrika Barat yang mana agama di sana yang terbesar itu adalah agama Islam. Baye-Fall ini sendiri adalah kelompok kecil yang merupakan bagian dari persaudaraan Mouride yang ada di Senegal. Nah, Mouride ini sendiri itu adalah sebuah cabang Islam Sufi yang memiliki peran yang sangat penting geng di Senegal. Tarekat ini didirikan oleh seorang syekh yang bernama Syekh Ahmadou Bamba pada abad ke-19. Syekh Ahmadou Bamba ini sedari awal mengajarkan yang namanya kedisiplinan, kerja keras, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Mouride sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang artinya murid. Nah, asal muasal kata murid itu dari bahasa Arab. Nah, si Syekh Ahmadou Bamba ini memiliki seorang murid atau seorang pengikut yang sangat setia kepada dia yang bernama Ibrahim Fall. Dan Ibrahim Fall inilah yang pertama kali mendirikan Baye-Fall itu sendiri. Terus dikatakan geng, pertama kali ya si Syekh tadi bertemu dengan si muridnya itu, yaitu Ibrahim Fall, itu di Mbake Kadior. Di dalam perjalanannya dalam menyebarkan agama Islam, Syekh Ahmadou Bamba ini menentang kolonialisme Prancis yang ada di Senegal. In some ways, they were right, because it is from this point that they essentially held absolute power over all of what we call Senegal today. But as Ahmadou Bamba started to amass an increasing number of followers and thus gaining an incredible amount of power, the French eventually started getting really nervous about him. Namun perlawanannya dia itu bukan melalui peperangan, tetapi justru melalui sikap yang baik dan sopan santun. Pokoknya ya melalui jalur yang lembut lah gitu geng. Ini mirip seperti Mahatma Gandhi.
Nah, tapi yang dibela oleh Mahatma Gandhi bedanya adalah agama Hindu gitu. Terus, di saat itu, Syekh Ahmadou Bamba ini sangat berpengaruh dan untuk bisa menghentikan pengaruhnya, dia ini sampai diasingkan ke daerah Gabon selama 7 tahun, lalu dipindahkan lagi ke daerah Mauritania selama 5 tahun. Baru setelah itu, dia dipulangkan lagi ke Senegal, namun dia menjadi tahanan rumah selama 15 tahun dan gak boleh keluar sama sekali. Sampai pada akhirnya, dia ini dibebaskan lagi oleh pemerintah kolonial Prancis karena sudah dianggap tidak mengancam lagi. Jadi dianggap pengaruhnya udah gak kuat. Dan selama itulah Ibrahim Fall yang selalu berada di sisi Syekh Ahmadou Bamba. Sebagai seorang murid, dia mensupport Syekh Ahmadou Bamba di saat Syekh ini ya menjadi tahanan rumah selama 15 tahun. Nah, di saat itu si muridnya ini, Ibrahim Fall, itu mendukung Syekh Ahmadou Bamba untuk terus semangat menyebarkan ajarannya dan menjadi seorang pemimpin. Saking dia, si Ibrahim Fall ini mengabdi banget gitu ya kepada Syekh Ahmadou Bamba, disebut-sebut kalau Ibrahim Fall ini sampai mengabaikan kebutuhan untuk diri dia sendiri dan ya dia benar-benar semuanya dia serahkan kepada Syekh Ahmadou Bamba. Di saat itu dia sampai lupa makan, dia ya sampai lupa merawat diri, termasuk dia sampai lupa sholat dan puasa. Pakaiannya juga sering terlihat lusuh di saat itu, benar-benar nggak ngerawat diri, dia hanya fokus kepada Syekh tadi. Dan ternyata usaha dari Ibrahim Fall ini yang terus memberikan dukungan terhadap Syekh Ahmadou Bamba ini membuahkan hasil, sebab akhirnya Muraid itu menjadi salah satu tarekat yang besar di Senegal. Tarekat ini juga memiliki hierarki spiritual, geng, yang mana pemimpinnya sendiri disebut dengan khalifah yang bertanggung jawab atas bimbingan spiritual yang ada di komunitas Muraid ini. Nonetheless, Ibrahim Fall remained a central leader in the Murid community, eventually being a sheikh himself. Nah, jadi terbentuklah komunitas Muraid ini atas baktinya si Ibrahim Fall tadi. Terus geng, sebagai tarekat yang besar di negara tersebut, Muraid ini menjadi salah satu bagian penting yang tidak terpisahkan dari Senegal. Karena emang udah terkenal banget, udah tersebar lah ajarannya. Dan Muraid ini sendiri memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika sosial yang ada di Senegal selama beberapa generasi. Sebab pada tahun 1986, Khalifah Muraid pada saat itu menyatakan sikap untuk menentang penggunaan bahasa Prancis. Nah, jadi ajaran-ajaran dari negara penjajahan Prancis di saat itu ya benar-benar diabaikan lah. Dan di saat itu sebenarnya bahasa Prancis sudah menjadi bahasa resmi Senegal. Bahkan untuk dunia pendidikan di Senegal itu memakai bahasa Prancis. Nah, ditentanglah sama mereka. Lalu, efek dari sikap tersebut membuat terlahirnya sebuah organisasi pemuda, yaitu pemuda Muraid yang terorganisir di berbagai kota besar yang ada di Senegal. Gerakan ini kemudian menjadi bagian dari gerakan yang disuarakan oleh Federasi Nasional Senegal dengan menyatakan sikap anti barat dan anti pemerintahan dengan seruan kalau orang-orang Muraid ini harus menyelamatkan para pemuda muslim dari keterasingan budaya mereka sendiri sebagai orang Senegal. Apalagi setelah kemenangan dari Abdoulaye Wade sebagai presiden Senegal pada tahun 2000. Mulai dari sinilah yang namanya agama di sana itu mulai terikat dan terlibat langsung dengan perpolitikan di Senegal, dan di mana identitas keagamaan di sana lebih menonjol, bahkan sampai memicu persaingan antar kelompok agama untuk bisa mendapatkan kekuasaan politik. Nah, jadi ibaratnya itu siapa yang pengikutnya paling besar di dalam agama tersebut, ya suaranya paling banyak. Jadi udah sampai kayak gitu. Hal ini dianggap sebagai ya semakin kuatnya pengaruh agama dalam perpolitikan yang kemudian bisa menciptakan radikalisme atau pembagian masyarakat berdasarkan agama di Senegal. Nah, jadi udah berkelompok-kelompok. Orang-orang sudah nggak merasa mereka satu ras lagi, tetapi sudah terpisah oleh agama. Namun geng, semakin lama gerakan pemuda Muraid ini berada di perkotaan, itu di perkotaan Senegal mulai terbagi-bagi. Yang mana para intelektual muda Muraid ini mulai menekankan ajaran mereka kepada prinsip-prinsip spiritual dibandingkan dengan praktik-praktik keagamaan. Nah, sederhananya tuh kayak gini. Mereka itu tetap percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tetap mengakui mereka Islam, tetapi mereka udah nggak menjalankan lagi sholat, tidak puasa, dan ya pokoknya itu bukan menjadi sebuah kewajiban bagi mereka, dan hal tersebut juga tidak berpengaruh kepada ya ketika mereka menunjukkan kualitas iman mereka. Menurut mereka dengan mengakui mereka Islam aja udah cukup, jadi nggak perlu mereka sholat. Jadi segitunya. Padahal di saat itu ya, Khalifah Muraid itu jabatannya atau sedang dipimpin oleh seseorang yang bernama Abdoulaye. Yang mana Abdoulaye ini ya ingin mengubah pemikiran tersebut agar bisa memperbaiki citra dari tarekat Muraid di mata tarekat Sufi lainnya. Tapi justru para pemuda Muraid ini nggak mau. Mereka tetap memiliki pemikiran yang seperti itu. Dan semua itu mereka adaptasi dari pendahulu mereka, yaitu Ibrahim Fall.
Ya, seperti yang gue udah cerita sebelumnya. Kalian ingat ketika Ibrahim Fall menyerahkan semua waktunya, tenaganya itu untuk Syekh Ahmadu Bamba, dan dia sama sekali nggak mengurus diri, sampai-sampai nggak sholat, sampai-sampai nggak puasa. Dan itulah yang ditiru oleh para pemuda Moraid ini. Dan para pemuda Moraid ini menganggap apa yang dilakukan oleh Ibrahim Fall itu adalah sebenar-benarnya cara menjadi seorang muslim, dan itu dianggap sebagai pengabdian yang begitu besar kepada Syekh Ahmadu Bamba. Dan sampai pada akhirnya para pemuda ini pun membuat komunitas mereka sendiri yang kemudian disebut dengan Baye Fall, yang mana mereka menerapkan prinsip-prinsip yang ditiru dari Ibrahim Fall tadi, geng. Nah, jadi Islam tapi nggak sholat, percaya Allah tapi nggak puasa, pokoknya kayak gitulah. Dan ini semacam salah penafsiran. Dari sini kalian udah tahu ya, geng, dari mana asalnya yang namanya Baye Fall tadi ya. Itu runutan singkatnya lah. Ketika komunitas atau aliran agama yang dianut oleh masyarakat Senegal dari memplesetkan agama Islam lah ibaratnya ya. Nah, jadi sekarang kita akan membahas lebih spesifik lagi nih. Gimana sih sebenarnya komunitas atau aliran Baye Fall ini? Seberpengaruh apa mereka di Senegal? Nah, jadi geng, seperti yang gue katakan sebelumnya, jadi Baye Fall ini merupakan sub kelompok dari Moraid tadi. Nah, tentunya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tarekat Moraid itu sendiri. Nah, bahkan setiap tahunnya ya, kelompok ini menyatakan sumpah setianya kepada pemimpin Moraid yang disebut dengan Khalifah tadi. Dan saat ini ada sekitar 17 juta penduduk di Senegal yang menjadi bagian dari komunitas Baye Fall. Kebayang ya, 17 juta orang yang masuk ke dalam komunitas Baye Fall dan mereka percaya kalau mereka Islam, mereka Muslim, mereka nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Ngikutin apa yang dilakukan oleh si Ibrahim Fall tadi. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, geng, walaupun mereka ini tidak menjalankan syariat dengan sesuai ketentuannya, sesuai dengan hukum Islam, nggak sholat, nggak puasa, tapi pengikutnya justru banyak banget. Bahkan pengikutnya itu nggak cuma dari Senegal aja, geng. Bahkan ada yang sampai dari luar negeri, dari luar Senegal yang mengikuti komunitas Baye Fall ini. Nah, salah satunya adalah seorang warga negara Amerika Serikat yang bernama Keaton Sawyer Scalen. Dia ini memutuskan untuk bergabung dengan Baye Fall ini setelah dia mengunjungi Senegal pada tahun 2019. Nah, pada saat itu si Keaton ini berkesempatan untuk ketemu dengan seorang khalifah dari Baye Fall. Dan si Keaton ini bilang ketika dia bertemu dengan si khalifah itu, dia melihat tubuh si khalifah itu kayak mengeluarkan cahaya gitu, geng. Jadi dia terkesima. Dan di saat itu juga karena dia takjub nih ya ngelihat si khalifah ini, hatinya tuh tergerak untuk menjadi bagian dari Baye Fall, dan Keaton ini menilai kalau ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang sangat mendalam buat dia. Dan setelah memutuskan untuk bergabung dengan Baye Fall, namanya pun akhirnya diubah menjadi nama khas Senegal, yaitu Fatima Botolibah. Langsung dirubah tuh, padahal dia orang Amerika. Dan sekarang Fatima ini tinggal bersama dengan pengikut Baye Fall lainnya dan ikut serta di dalam kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh komunitas tersebut. Semua unsur duniawinya ditinggalin lah gitu. Dia kayak kalau dengan kata lain tuh kayak tinggal di pesantrennya lah gitu. Kalau dibandingkan dengan pengikut asli dari orang-orang Senegal, memang pengikut dari luar Senegal ini masih terbilang sedikit, geng. Tapi seiring berjalannya waktu, jumlah orang-orang yang dari luar yang mengikuti Baye Fall ini menjadi semakin bertambah dan semakin banyak. Dan bahkan mereka bisa dikatakan lebih setia daripada orang Senegal sendiri. Terus pasti timbul pertanyaan buat kalian, kalau mereka nggak melaksanakan sholat, nggak melaksanakan puasa, terus ibadahnya gimana? Kan Islam, ya kan? Nah, ternyata orang-orang Baye Fall ini, geng, itu mereka melaksanakan ibadahnya dengan bekerja keras. Jadi ibadahnya itu kerja keras, kerja tekun, dan juga mereka melakukan pengabdian di masyarakat. Jadi dengan istilah lain tuh berbuat baik. Nah, jadi dengan mereka bekerja keras, berbuat baik, itu adalah sebuah ibadah buat mereka, dan itu cukup buat mereka. Dan ya benar sebenarnya ya, kayak konsep beragama itu memang kita harus berbuat baik. Tetapi kan gimana ya, gue juga nggak berani lagi ngejelasin yang secara spiritual banget gitu, takutnya nanti salah kan. Ya ilmu gue juga masih cetek, jadi gue di sini tuh cuma menyampaikan cerita aja gitu. Jadi intinya mereka ini tidak menjalankan ibadah wajib yang dilakukan di dalam agama Islam atau ditetapkan di dalam hukum Islam gitu. Nah, jadi mereka hanya mengambil sesuatu yang mereka anggap baik dan mereka menganggap itu adalah sebuah ibadah. Nah, cuma kan seperti yang kita tahu ya, tiang agama itu sholat. Kalau di dalam agama Islam itu wajib, puasa juga wajib. Bahkan kalau kita nggak puasa nih, kita dihitung hutang dan harus menggantinya gitu. Nah, ini gimana konsepnya, mereka tuh nggak melaksanakan itu gitu kan. Namun menurut mereka, kerja itu bukan hanya sebuah kewajiban, tapi melainkan sebuah tindakan yang mediatif.
Jadi makanya dianggap sebagai ibadah. Jadi kalau bekerja dengan bersungguh-sungguh itu menjadi doa bagi mereka kepada Tuhan mereka. Dan terus ada pemahaman yang sedikit berbeda dengan konsep surga juga. Seperti yang kita tahu ya, konsep surga itu adalah tujuan akhir. Ya kan, semua orang pengen masuk surga. Semua orang takut pada neraka. Tetapi bagi mereka, surga bukanlah sebuah tujuan akhir bagi umat manusia, melainkan bentuk dari penghargaan bagi setiap orang yang bekerja keras. Jadi surga itu apa ya? Kayak ya lu gak perlu mati dulu buat masuk surga, enggak. Tetapi kalau lu bekerja keras, maka lu akan menemukan surga. Jadi kayak gitulah konsepnya. Terus geng, para pengikut dari komunitas Baiful ini juga memiliki penampilan yang khas yang tentunya berbeda dengan komunitas Islam lainnya. Mungkin kalau umat muslim itu biasa pakai gamis, pakai peci, pakaian serba putih, terus kadang pakai sarung gitu. Beda dengan pengikut Baiful ini, mereka selalu terlihat menggunakan pakaian yang lusuh dan compang-camping. Jadi benar-benar kayak homeless gitu setelannya. Ya ngikutin si Ibrahim Fall, panutan mereka. Ya kan? Pemahaman mereka terhadap ibadah serta penampilan seperti ini juga menjadi sebuah konsep dikenal dengan sebutan Endiguel. Dan ini kemudian dijadikan sebuah nama bagi banyak anak-anak mereka ya karena dianggap sebagai hal yang disakralkan oleh para pengikut Baiful. Jadi banyak nama anak mereka tuh diawali Endiguel. Yang mungkin kalau misalkan di dalam Kristen kayak nama Christian atau nama Alkitab yang kayak Shiloh gitu. Kalau di agama Islam itu yang kayak Muhammad, ya Ali, Ibrahim ya, kayak gitulah kurang lebih. Pemahaman mereka untuk menggunakan pakaian lusuh dan compang-camping ini bisa dilihat di sebuah tempat yang berada di pusat desa Mbake Kadior yang menjadi lokasi untuk memproduksi pakaian mereka yang terbuat dari kain perca. Untuk memproduksi pakaian mereka ini, pakaian khas mereka dari kain perca ini, itu baik laki-laki maupun perempuan itu terlibat untuk pembuatannya. Yang perempuan itu bertugas untuk mencelupkan kain polos ke dalam bak pewarna, sementara laki-laki itu akan mengambil kain yang sudah dicelupkan tersebut dan mereka akan menjahitnya menjadi pakaian jadi dan siap pakai. Setelah berbentuk menjadi pakaian, barulah nanti pakaian tersebut didistribusikan ke pasar-pasar yang ada di Senegal. Nah, jadi tempat produksi pakaian tersebut selain menjadi mata pencaharian mereka, tapi juga untuk menyebarkan filosofi atau ajaran dari komunitas Baiful itu sendiri melalui cara berpakaiannya, yaitu ya dengan pakaian compang-camping dan lusuh yang dianggap sebagai pengabdian yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian khas Baiful seperti itu bagi mereka itu bisa dianggap sebagai bagian dari universalitas. Dan mereka bisa menjadi orang Islam sekaligus mempertahankan budaya mereka lah. Nah, terus ditambah lagi, para pengikut Baiful ini memiliki rambut gimbal ala reggae-reggae gitu, geng. Dan ya nggak tahu ya, mungkin karena berasal dari Afrika atau Senegal kali ya, atau justru ada hal lain. Tapi yang jelas kalau dilihat pasti kebanyakan dari mereka itu berambut gimbal dan orang-orang akan mengira mereka ini komunitas reggae. Yang padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang dari komunitas keagamaan yaitu Baiful. Terus keunikan lain dari orang-orang Baiful ini adalah terlepas dari mereka yang tidak menjalankan syariat Islam seperti sholat dan puasa, mereka ini memiliki sebuah perayaan sekaligus ibadah, geng, yang mereka lakukan 2 kali seminggu. Perayaan ini dikenal dengan sebutan Saam Fall, di mana mereka nantinya bakal menggunakan pakaian ciri khas mereka yang terbuat dari kain perca tadi. Terus mereka akan membakar api unggun, berkumpul, lalu berjoget-joget dengan semangat. Kayak apa ya? Kayak penyembahan kultus aneh gitu, geng. Tapi yang jelas ya gitulah, kayak perkumpulan anak Vespa gak sih? Nggak bercanda ya. Nah terus geng, kalau dilihat gitu ya, ketika mereka berjoget-joget ini sama seperti orang yang lagi high atau habis ngenyimeng gitu. Dan makanya banyak yang menduga kalau orang-orang Baiful ini ketika melakukan Saam Fall, mereka ini mengkonsumsi alkohol atau mungkin ganjo ya, berganjo, nyimeng gitu. Dan yang mana hal tersebut sebenarnya dilarang di dalam agama Islam. Kan itu kamar memabukkan. Nah, tapi mungkin sudah menjadi bagian budaya dari mereka. Ditambah lagi karena mereka ini mirip dengan ya komunitas reggae gitu ya, yang sering dihubung-hubungkan dengan ya cimeng tadi, dengan ganjo tadi gitu. Dan hal inilah yang membuat orang-orang menganggap kalau Baiful bukanlah yang merupakan bagian dari komunitas agama Islam. Nah padahal nih geng ya, pada dasarnya nih di Baiful itu sendiri yang namanya alkohol dan ganjo itu nggak boleh. Karena kalau ditarik mundur ke dasarnya, mereka ini ya berfokus pada pengabdian dan pelayanan. Kalau mereka high, mereka bisa mabuk-mabukan dan berjoget-joget, berarti mereka sudah tidak lagi menerapkan hidup yang sederhana, sudah tidak lagi melayani gitu. Nah makanya ini sudah lari dari kayak aturan awal mereka, udah melenceng kurang lebih.
Terus geng, karena mereka tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, mereka ini nggak semerta-merta abai dengan bulan suci Ramadan. Ya di saat itu mereka tetap tahu gitu yang namanya bulan suci Ramadan. Ya walaupun mereka nggak puasa, tetapi mereka tetap berkontribusi dan mengamalkan kebaikan di bulan Ramadan dengan menyiapkan makanan buka puasa di masjid-masjid. Jadi tetap nih mereka berbagi takjil, berbagi bagi orang-orang yang menjalankan puasa, walaupun mereka sendiri nggak puasa. Terus geng, pengabdian yang mereka lakukan gitu ya. Komunitas Bifall ini juga membuat koperasi, terus kewirausahaan sosial, terus ada organisasi non-pemerintah atau LSM yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang berfokus kepada pelestarian alam dan juga ya pokoknya kemajuan desa-desa yang ada di Senegal. Jadi benar-benar mereka ini bekerja keras demi kebaikan sebenarnya. Dan lagi-lagi ya, apa yang mereka kerjakan ini adalah bukan semerta-merta mereka mencari nafkah doang, tetapi juga ini sebagai bentuk ibadahnya mereka atau ekspresi spiritualitas atau keyakinan mereka. Nah, namun ada satu hal dari prinsip pengabdian ini yang dikritik oleh banyak orang. Yang mana ini aneh sih. Mereka bilang kerja keras, tapi salah satu kerja keras yang mereka lakukan adalah mengemis. Nah, ini dikritik banyak orang. Mengemis kan bukan kerja keras gitu, walaupun ya minta-minta di tengah panas terik atau gimana. Tapi kan itu bukan kerja keras. Mereka itu nggak memandang kalau minta-minta itu merupakan sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Karena menurut aliran Bifall sendiri, asalkan tujuan atau niatnya itu adalah untuk pengabdian, yaitu tetap dianggap sebagai kerja keras. Dan uang-uang yang mereka dapatkan dari mengemis itu sepenuhnya bakal mereka kasih atau mereka serahkan kepada pemimpin mereka yang nantinya uang-uang tersebut akan didistribusikan kembali untuk mensejahterakan rakyat. Nah, tapi memang geng, prinsip mereka tersebut disalahgunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang dianggap sebagai anggota Bifall palsu dan melenceng, atau istilahnya itu adalah Baifu gitu ya, tulisannya Baifux gitu, tapi bacanya Baifu. Baifu ini dikabarkan sering ada di pusat-pusat perkotaan seperti di Dakar, ibu kota Senegal. Jadi ini ibaratnya kayak kalau di dalam agama Islam kayak orang-orang yang suka ngemis tapi mengatasnamakan pesantren, anak yatim, masjid gitu. Padahal mereka hasil dari mengemis mereka ini, minta-minta mereka ini atau minta sumbangan gitu ya, itu adalah untuk isi perut mereka sendiri. Nah, ternyata di Bifall juga ada yang seperti itu. Dan mereka bahkan berpakaian sama seperti Bifall dan terlihat lusuh, terus lalu mereka mengemis. Nah, cuma uangnya itu biasanya tidak diberikan untuk masyarakat lagi, tetapi untuk ditelan sendiri. Dan menurut orang-orang Bifall, kehadiran dari para Baifu ini yang membuat reputasi mereka jadi jelek atau rusak sehingga mereka sering dipandang sebelah mata saat ini karena dianggap menipu. Dan karena mereka masih terikat dengan tarekat Muraid, dengan sumpah setia yang mereka lakukan setiap tahunnya, nah untuk menunjukkan loyalitas mereka kepada kelompok-kelompok Muraid lainnya, Bifall ini menyumbangkan uang, ternak, serta hasil panen mereka kepada kelompok Muraid lainnya. Jadi itu adalah ibadah mereka, berbagi. Nah, sebab walaupun berbeda komunitas atau kelompok, Bifall ini menganggap kelompok-kelompok tersebut adalah saudara mereka. Jadi berbeda banget ya dengan yang ada di negara kita misalkan. Aliran banyak banget ya di negara kita. Gue gak perlu sebutin lah. Ada Inu, Ana gitu. Biasanya tuh saling serang, bukannya saling berdamai. Dan semuanya tuh punya mazhab-mazhab masing-masing, kepercayaan masing-masing. Nah, tapi kalau di Senegal sana, walaupun Bifall ini dianggap melenceng, tapi Bifall ini tetap baik dengan komunitas yang lain. Les personnes, ils ne cherchent pas que tu es noir ou tu es blanc, non. Ils ne cherchent pas que tu es chrétien, tu es musulman, Non, Touba est open pour tout le monde. Hein? C'est pour cela nous on dit que le Bifall est partout. Dan terus sampai saat ini, Bifall ini masih memegang berbagai peranan penting di Senegal, geng. Karena kelompoknya memang masih banyak banget. Dan terlepas dari kontroversi yang meliputi mereka terkait dengan ajaran yang mereka anut, tapi mereka masih diperhitungkan. Karena memang anggotanya banyak. Seperti salah satu contohnya nih ya, peran mereka terhadap pemeliharaan Masjid Agung di Touba di Senegal. Nah, Touba sendiri dianggap bagi orang-orang Muraid sebagai pusat dari spiritual mereka dan menjadi lokasi dari Masjid Agung yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang Muraid. Dan oleh sebab itu, Touba dianggap sebagai kota suci bagi orang-orang Muraid. Orang-orang Bifall ini akan ditugaskan sebagai penjaga keamanan yang tidak resmi dari Masjid Agung yang ada di Muraid sana. Misalkan kalau ada acara-acara besar seperti ziarah tahunan Magal, yang mana ketika itu akan datang ratusan ribu jemaah dari berbagai daerah di Senegal. Nah, biasanya orang-orang Bifall akan bertugas sebagai petugas keamanannya tanpa dibayar. Orang-orang Bifall akan memastikan kalau para jemaah yang datang ke Masjid Agung itu berpakaian sopan, terus juga tidak membawa barang-barang terlarang
seperti narkoboy atau alkohol gitu, itu nggak ada. Jadi mereka memang datang pakai pakaian lusuh ala Baifol, tapi mereka memastikan orang-orang lain yang datang ke sana itu dengan berpakaian rapi supaya tidak samalah sama mereka. Dan ya karena kan ke Masjid Agung, orang Baifolnya tidak ibadah, tetapi yang ibadah ya orang-orang dari komunitas lain. Mereka tugasnya hanya menjaga. Dan mereka juga memastikan kalau tidak akan ada yang melakukan penghinaan terhadap khalifah, yaitu pemimpin bagi orang-orang Muraid. Tapi untuk saat ini geng, keberadaan dari Baifol ini menghadapi berbagai tantangan untuk menyeimbangkan tradisi mereka dengan modernitas yang ada. Salah satunya adalah sumber daya yang terbatas. Nah, namun tantangan tersebut tidak menghentikan mereka kepada visi mereka yang melakukan pengabdian yang berlandaskan iman serta pelayanan. Dan apa yang mereka lakukan ini juga diharapkan bisa menolong sebagian besar pemuda di Senegal yang saat ini banyak pengangguran lah di sana. Dan karena memang di negara tersebut ya sulit untuk mendapatkan pekerjaan, tapi dengan adanya Baifol ini ya semoga bantuan-bantuan bisa merata gitu. Karena tugas orang Baifol ini memang ibadahnya adalah berbagi. Dan kondisi yang sulit di Senegal ini sampai membuat ribuan orang di Senegal itu bahkan sampai harus pergi meninggalkan negara mereka untuk merantau ke Eropa dan bisa menyambung hidup dengan mencari pekerjaan di sana. Oleh karena itu geng, orang-orang Baifol meyakini dan berpegang teguh bahwa kerja keras adalah solusi bagi perekonomian dan spiritual Senegal. Dan makanya mereka menganggap kerja keras itu sebagai ibadah dan terus mereka lakukan sampai saat ini. Nah, itu dia geng pembahasan kita tentang Baifol, yang mana ini merupakan sebuah komunitas atau aliran Islam yang sangat berbeda dengan Islam pada umumnya. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengakui mereka Islam, tapi mereka tidak melaksanakan ibadah sholat dan puasa. Mereka hanya beribadah dengan melakukan kebaikan. Gimana tuh menurut kalian geng? Apakah ini melenceng atau enggak? Coba tinggalkan komentar di bawah.